Terungkap, saatnya pelaku ditangkap, kasus pembunuhan Subang, pemeriksaan terakhir seputar saksi kunci. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda sudah menekan tombol subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya ya. Jika sudah, mari kita lanjut. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang hari ini sudah menginjak ke 103. Kepolisian belum berhasil mengungkap kasus ini, kepolisian masih berhati-hati menanganinya. Kasus ini sudah menemukan titik terang siapa pelakunya, kepolisian sudah mengantongi nama pelakunya. Setelah lakukan analisis dan evaluasi, guna menentukan pelakunya hasil forensik dan tes DNA, polisi sekarang gencar memanggil para saksi-saksi, guna melengkapi BAP dalam kasus perpasan nyawa ibu dan anak di Subang, yang masih bergulir saat ini dengan korban ibu dan anak. Belum terungkapnya kasus pembunuhan Subang tersebut, membuat banyak asumsi liar beredar di masyarakat luas. Baru-baru ini kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang diambil alih oleh Polda Jabar. Tidak lama kepolisian langsung bergerak cepat memeriksa para saksi kunci, guna menentukan pelaku dan melengkapi BAP kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini, secara serentak. Dalam pemeriksaan, yang dilakukan penyidik dilaksanakan di dua tempat, yakni di Mapolda Jabar, dan di Mapolres Subang. Minggu kemarin penyidik dari kepolisian lakukan pemeriksaan kepada para saksi kunci, dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, yaitu Yosef Hidayah atau Yosef Subang, kemudian Muhammad Ramdhanu atau Danu dan Yoris Raja Amarullah termasuk istri Yoris, Yanti Jubaedah, turut diperiksa berdasarkan perkembangan terbaru kasus Subang pada hari kemarin Senin, tanggal 29 November tahun 2021. Kepolisian kembali memeriksa 7 orang saksi. Pemeriksaan dilaksanakan di Polres Subang. Para saksi yang dipanggil kemarin hari Senin, tanggal 29 November tahun 2021 ialah orang-orang di sekitar lingkaran Yosef, salah satu saksi utama kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut. Para saksi itu ialah istri muda Yosef, Mimin Mintarsi dan kedua anaknya Arigi dan Abi, dan teman-teman Arigi. Pemanggilan para saksi itu, guna menyempurnakan BAP dalam pemeriksaan kepada mereka sebelumnya. Seperti diposting dalam kanal YouTube Misteri Mbak Suci yang tayang pada hari Senin, tanggal 29 November tahun 2021 malam, pemeriksaan keluarga Mimin, istri muda Yosef yang terkait dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, berlangsung dari siang sampai malam hari. Pengacara Mimin, Deden Nasution mengemukakan, pertanyaan yang ditujukan kepada Mimin ialah pertanyaan-pertanyaan penjelasan dari BAP sebelumnya. Ada 3 pertanyaan sekitar di mana Pak Yosef parkir motor saat datang ke rumah, dijawab di dalam rumah. Kemudian berapa jumlah jam dinding di rumah Ibu Mimin, dan dijawab ada 6, ucap Deden kepada para wartawan yang menunggunya di Polres Subang. Pertanyaan juga soal kebiasaan Abi selain main game, main badminton sore dan maghrib setelah itu pulang, ucapnya. Dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap Mimin, yang juga merupakan istri muda Yosef, penyidik kepolisian menanyakan sekitar 40 pertanyaan, ucap pengacara Mimin, Deden. Dalam pemeriksaan kemarin 2 putra Mimin, yaitu Arigi dan Abi, ikut diperiksa dan merupakan pemeriksaan yang keempat kalinya bagi mereka. Mereka ditanya lagi terkait ketegasan dari hasil pemeriksaan di awal. Dalam pemeriksaan tersebut, ada salah satu saksi yang juga rekan Arigi, mengiyakan bahwa pada tanggal 17 Agustus tahun 2021, dirinya bersama Arigi bermain game di toko. Mimin sendiri berharap supaya tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang itu, segera terungkap siapa pelakunya supaya semua pihak bisa tenang. Hal yang sama dikemukakan juga anak Mimin, Arigi, yang mengatakan dirinya berharap pelakunya segera tertangkap. Arigi akui, dengan kejadian pembunuhan Subang dengan korban Tuti dan Amel, di lingkungan keluarga dan tetangganya tidaklah terganggu. Tapi kalau di medsos sangat terganggu dan berharap pelakunya segera tertangkap, ucapnya. Seperti juga yang dikemukakan pakar forensik Mabes Polri, Dr. Sumi Hastri, saat ini kepolisian sudah mengantongi siapa tersangkanya, tinggal diumumkan oleh pihak kepolisian. Dr. Sumi Hastri sendiri menegaskan, bahwa saat ini kepolisian tak perlu mengejar pengakuan dari tersangka, tetapi tim penyidik kepolisian sudah mengumpulkan alat bukti yang bisa menuju kepada tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang. Dr. Sumi Hastri berkata, saat ini laboratorium Mabes Polri sudah berhasil mengungkap puluhan DNA dari TKP Ciseti, dan jejak sidik